energi yang membuat suatu amalan itu diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala itu adalah energi ikhlas. Maka disebut sirril ikhlas. Saya boleh sebut itu energi ikhlas. Lalu apa makna ikhlas? Al-ikhlas khulus al-khalq an qalbik. Hilangnya porsi makhluk dari kolbumu. Saya buat klarifikasi supaya enak sama orang, enak sama netizen, itu syirik khafi. Sering ngomong gini nggak enak nanti kata orang gimana? Sering gitu nggak? Apa kata orang itu syirik khafi. Dan mohon maaf, hari ini orang terjebak di sosial media, itu wadah-wadah untuk syirik khafi banyak sekali. Di pencitraan, yang penting itu bukan pencitraannya saja, tapi juga yang penting ikhlasnya. Namun guru saya ngomong begini, aku lebih suka orang kaya riya daripada orang pelit. Kenapa ya? Jadi saya punya guru, dia ngomong begitu. Beliau lebih suka orang kaya ria, suka ngasih-ngasih dan ria daripada orang pelit. Kenapa ya? Itu dia. Kan yang senang antum juga kan, sama orang kaya dermawan tapi ria, dengan orang pelit senangan mana? Dan hari ini orang-orang kaya, mereka yang punya kepentingan di politik, mereka main dan menyokong politik, nggak apa-apa. Ya, banyak gerobak-gerobak yang sudah hidup, walaupun cuma 2 bulan 3 bulan, habis itu gerobaknya tinggal. Ya. Minimal mereka bisa makan enak 2 bulan, 3 bulan. Ya. Padahal kalau ngurusin gerobak itu ngobrolnya sama ahli-ahli filantropi, lembaga-lembaga zakat. Karena saya pernah dulu lembaga zakat, jadi kita mendidik orang tahun ini menerima zakat, tahun depan dia bayar zakat. Maksudnya apa? Tahun ini mereka tidak hanya diberi duit, tapi diberi kemampuan bikin duit. Nah, tahun depan mereka bayar zakat sendiri, minimal zakat fitrah dulu sebelum zakat mal. Ya. Maka teman-temanku, saudara-saudaraku, maka Allah, al-a'mal, karya-karya yang kita buat itu dia kayak patung aja. Patung itu kalau sekedar patung, dia nggak bisa bergerak, nggak bisa naik, nggak ada sayapnya. Jadi energi yang membuat suatu amalan itu diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala itu adalah energi ikhlas. Maka disebut sirril ikhlas. Saya boleh sebut itu energi ikhlas. Lalu apa makna ikhlas? Al-ikhlas khulus al-khalq an qalbik. Hilangnya porsi makhluk dari kolbumu. Contoh gini Bang Dik, saya buat klarifikasi supaya enak sama orang, enak sama netizen, itu syirik khafi. Sering ngomong gini nggak enak nanti kata orang gimana? Sering gitu nggak? Apa kata orang itu syirik khafi. Dan mohon maaf, hari ini orang terjebak di sosial media, itu wadah-wadah untuk syirik khafi banyak sekali. Dan hanya Allah dan Dia yang tahu. Kita nggak boleh juga hukumi orang yang berbeda dengan kita, dia syirik khafi. Tapi nanti lihat, nanti apa kata orang kalau aku tidak jelaskan gitu. Ya. Jadi kalau kebanyakan klarifikasi itu, mau kamu apa sebenarnya? Kamu mau cari ridho makhluk atau cari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala? Murid saya nggak senang sama pendapat Buya. Ya sudah, kalau nggak senang aja. Emang saya maksa juga orang sama saya. Dari dulu juga gitu, udah banyak beda ya kan. Dan gak ada masalah.
Yang senang-senang aja, yang nggak senang ya nggak senang. Ya. Tapi saya sampaikan kepada antum dari awal, ini berahlus sunnah itu tidak hanya masalah akidah, tidak hanya masalah fikih mazhab Syafi'i, tidak hanya masalah tarekat mau apa, tapi yang keempat, manhaj pergerakanmu itu penting sekali. Ini kok contoh aja. Ada dua Habib, Habib A aswaja, Habib B aswaja. Tapi satu pro dengan Presiden Jokowi, satu bencinya bukan main dengan Jokowi. Sama-sama Habib loh, sama-sama akidah Ahlus Sunnah, sama-sama bermazhab Syafi'i, sama-sama bertarekat, sama-sama berserban, sama-sama berjenggot. Kok bisa beda? Memang kalau ikut Rasul harus ikut Habib salah satunya? Bukan. Itu ijtihad politik. Ijtihad politik, manhaj rohani itu sama, tapi kita boleh beda dalam ijtihad politik. Itu kalau orang ngerti. Seperti saya Ahlus Sunnah, saya kunut, antum gak kunut. Masih Ahlus Sunnah kayak gak kunut? Masih. Masih gak? Masih. Saya Ahlus Sunnah, Bang Dik Ahlus Sunnah. Bang Dik itu kalau baca sholawat pakai sayyidina nggak? Allahumma sholli ala sayyidina. Ya. Kalau saya nggak pakai sayyidina, saya masih Ahlus Sunnah nggak? Ya. Maka manhaj mazhab Syafi'i, akidah Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah, ketika kita beda cara ibadah, cara berpikir, itu tidak membuat kita beda akidah dan beda mazhab. Padahal masih satu mazhab loh Bang Dik. Masih satu mazhab. Kalau orang faham bab tasawuf, sama-sama bermanhaj tasawuf Imam Ghazali, Imam Junaid, tapi Bang Dik misalnya Naqsyabandi Haqqani, saya Naqsyabandi Khalidi, Naqsyabandi Khalidi, cabangnya Mekah itu namanya Abdullah Afandi, ya, atau Sulaiman Qarimi, Ismail Minangkabui, beda jalur, sama-sama Naqsyabandi, tapi di thariqat Naqsyabandiyah saya tidak ada wirling, sedangkan di Bang Dik dan Bang Datuk Dodo itu ada wirlingnya. Di kami itu dilarang keras, sedangkan di Bang Dik itu dibolehkan. Ini contoh aja. Kita masih sama-sama thariqat Ahlus Sunnah enggak? Masih. Maka yang keempat ini teman-teman, ini yang paling penting sekali. Ini sudah mendekati akhir zaman. Bahkan kita sudah di dalam akhir zaman. Enggak cukup hanya tiga ini sudah modal bagus. Tapi antum harus punya yang keempat. Karena ini yang Nabi SAW katakan, nanti di akhir zaman akan ada khilafah ala minhajin nubuwah. Jangan salah. Kan ada ustadz yang membela khilafah, dikira saya nggak bela khilafah, saya mau cita-citakan khilafah, tapi khilafah yang cita-citakan beda dengan khilafah yang dicita-citakan. Dia bela khilafah, tapi dia mengatakan Pancasila tauhid, berarti dia salah konsep. Dia nggak ngerti, ya, yang bikin Pancasila itu santri, ulama, kiai. Makanya nomor satunya ketahanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa tauhid nggak? Tauhid itu sesembahan selain Allah. Menurut antum orang pinter apa bodoh, ya, yang mengatakan ketuhanan yang Maha Esa itu syirik? Itu orang habis ketemu orang Jawa begitu jadi. Karena tiap hari ketemu orang Jawa soalnya. Ya istriku orang Jawa Mas. Gimana Bang Dik? Ada orang ngomong Pancasila tauhid. Tauhid itu sesembahan selain Allah, padahal Pancasila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Antum cari semua negara yang ada di dunia, mana yang rukun pertama dari ideologi mereka itu ketuhanan yang Maha Esa? Cuma Indonesia. Saudi aja enggak. Saudi beda kalimatnya, enggak tegas. Gimana? Bersyukur nggak punya Indonesia? Maka Indonesia ini insya Allah disiapkan untuk khilafah ala minhajin nubuwah.
Minhaj kenabian turunnya ke dalam ruh. Maka saya menyimpulkan berkat bimbingan guru-guru kita, harokah pergerakan akhir zaman itu ideologinya mesti ideologi ruhiyah, apapun namanya, yang penting ruhiyah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi walaupun kita beda pergerakan, NU beda Muhammadiyah, masih Ahlus Sunnah enggak? Ya, masa cuma beda menilai Hamas aja kemudian kita dianggap tidak Ahlus Sunnah? Kan lucu. Ya, masa nggak nilai Palestina? Hamas itu baru muncul 87. Yang bela Palestina Fatah dari tahun 60-an. Dan saya nggak pro dengan simbol itu, saya pro mereka sebagai pejuang Palestina. Kita jelasin begitu mereka nggak mau paham. Ya sudah, kita juga nggak paksa orang. Yang penting mau ada Hamas, mau ada Fatah, mau nggak ada mereka, saya cinta Palestina, saya cinta tanah suci Al-Quds. Mereka nggak mau terima, cuma karena saya nggak satu ideologi dengan Hamas. Saya aja beda loh sama Muhammadiyah, ada beda dikit sama NU, tapi saya cinta NU dan Muhammadiyah. Mana ada orang NU itu bertarekat ya Bang? Bertarekat, saya bertarekat. Orang NU Asy'ari, saya Asy'ari. Orang NU Syafi'i, saya Syafi'i. Orang NU apa lagi? Lah sama guru saya juga banyak NU, tapi saya gurunya juga ada Muhammadiyah.